Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu ini berapa jumlahnya, Bu? 12? Ternyata alhamdulillah. Dan kelihatannya cerah-cerah. Tidak bermasalah tuh, Bu? Tidak ada masalah di rumah kan, Bu? Alhamdulillah. Saya teringat, Ibu, kenapa kok harus saya buka dulu dengan dialog dengan Ibu? Saya itu punya istri satu, Bu. Di sini. Saya itu orang Lamongan aslinya, terus terang aja Lamongan. Sama dengan Pak Taufikur Rahman ini Lamongan. Ya, model wong Lamongan kan juga kayak gini, ya. Jadi pertama saya kenalkan di masjid itu, saya ajak Pak Ibu. Tapi sekarang alhamdulillah, dengan saya kenalkan di masjid ternyata sergap. Ya, jadi mungkin ibu-ibu yang berangkat ke masjid ini juga hasil jerih payahnya suami Ibu. Betul? Betul? Ya. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita ini dititipi umur. Dengan umur itu kan juga tidak ada yang tahu. Oleh karena itu umur itu terukur. Ukurannya apa? Ada yang berbobot, ada yang berkualitas. Juga ada yang tak berbobot. Blas, punya umur panjang tidak ada gunanya. Punya umur yang pendek, ia juga tidak ada gunanya. Nah, bagaimana memproteksi umur itu yang berkualitas? Tentu tidak lepas dengan kata Al-Quran, yaitu bahwa diciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun peradaban, membangun dalam kehidupan ini dalam rasa, terasa, dan punya rasa dalam hidup ini menjadi hamba Allah. Mau jadi apa saja silahkan, yang penting menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang masuk surga itu bukan yang seperti saya majelis tabligh itu, enggak. Karena itu kaflingan surga itu untuk siapapun. Karena itu putra-putri panjenengan itu silakan jadi apa saja, yang penting bisa masuk surga. Kita bersyukur hari ini Bu Bapak, umur berkualitas, dan juga adalah nafas itu terbatas. Tidak ada, hari ini saya bisa jumpa dengan ibu bapak, dilalah di rumah, diambil oleh Allah nafas saya, siapa tahu, ya tahu? Kita berangkat ke masjid, sepulangnya dari masjid juga meninggal. Bahkan kemarin itu ada teman saya yang dulu sekolah S3 bersama saya, itu mohon maaf, seharusnya hari Ahad kemarin, Ahad malam, itu ada jadwal pengajian di Dirorejo. Tapi Sabtunya ibu bapak diambil oleh Allah setelah sholat berjamaah maghrib dan deres Al-Quran, belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Quran, dia merasa dadanya sesak dan kemudian dipanggil oleh Allah. Nah, ini cita-cita kita. Mudah-mudahan kita ahli zikir, ahli ke masjid, juga nanti
dalam keadaan kita dekat dengan Allah itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam, mari Ibu Bapak kita tidak lupa untuk mengucapkan yang disebut dengan sholawat baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita membiasakan Ibu Bapak, jumlah membaca sholawat itu paling tidak berapa Pak? Bu, penjenengan maca sholawat sehari semalam itu berapa Bu? Minimal. Ayo siapa yang tahu? Enggak usah. Yang pasti 17. Ya. Anda kati tambah monggo. Ibu Bapak mari kita cicil. Mumpung masih, karena dunia itu adalah darul amal. Mari kita memprotek hidup kita ini dengan banyak beramal. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya mewakili teman-teman dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Tentu saja Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita sepakat bahwa di dalam bermuhammadiyah, di dalam berorganisasi ini sepakat sama-sama untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan khususnya saudaraku Taufikur Rahman, Anda hari ini mendapatkan amanah dari jamaah untuk menahkodai Masjid Al-Amal ini. Karena ini kancah dalam berorganisasi, dalam kancah mengabdi kepada Allah melalui organisasi, maka tentu pasti tidak ada hidup ini tanpa risiko. Dulu belum jadi takmir, tidak ada orang yang itu loh masjid itu loh kok kotor, itu loh masjid itu kok enggak enggak giat gitu. Enggak ada Pak Taufik, enggak ada itu. Nah nanti paling tidak penjenengan itu sudah ada beban itu, sudah pasti kalau ada sedikit omongan atau sedikit masukan atau sedikit hal-hal yang sifatnya mengkritik itu dialamatkan penjenengan. Karena itu Bapak Ibu sepakat nggih, kita ini berorganisasi tidak mencari masalah. Andai kata ada masalah, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik kita, anak kita yang membaca surat Al-Anfal itu kan kasuistik Pak ya. Nggih napa nggih? Dulu ada kasuistik. Bagaimana ada kejadian itu? Dan kejadian ini mungkin ya, karena zaman itu kan zaman perang. Kalau perang menang dapat rampasan. Nggih napa nggih? Rampasan, kasuistik. Demikian itu. Lalu kemudian otak manusia ini zaman dulu dan sekarang hampir tidak beda. Dengan dunia ini adalah dengan harta utamanya adalah serakah, rakus. Nah Bapak Ibu, itu kisah di dalam surat Al-Anfal. Mungkin, mohon maaf, dalam berorganisasi, dalam ketakmiran, hal-hal yang sifat duniawi, yang berbau harta, itu sangat menarik dan menjadi fitnah. Oleh karena itu, sekali lagi, kita jadi apapun, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas. Jadi misalnya nun sewu, saya ini jadi pengurus Muhammadiyah itu, saya terus terang aja Pak, masih belajar. Tapi yang bapak-bapak ini yang sudah saya akui dan saya iri. Saya ini kan comeback Pak, Muhammadiyah yang kependem. 33 tahun saya menjadi pejabat negara.
Tapi saya tidak pernah aktif. Dan sekarang setelah pensiun baru aktif. Tapi alhamdulillah di daerah saya itu karena Lamongan, saya juga mewakafkan harta peninggalan orang tua saya untuk kegiatan Muhammadiyah. Ada dakwah karena tanah, Pak, ada gedung dakwah, ada pondok pesantren Muhammadiyah. Tempo hari itu tidak diberi nama pondok pesantren Muhammadiyah, Pak. Saya protes. Kalau tidak diberi nama pondok pesantren yang ada nama Muhammadiyah, saya tarik. Ini sertifikat saya masih ada. Ya, saya gitu. Jadi wes kadung nyemplung Muhammadiyah, pokoknya nggak bersimbol Muhammadiyah saya nggak mau kan gitu. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ini sekali lagi saya sebagai deretan dari Majelis Tabligh yang membidangi pembinaan masjid hanya berpesan, mari kita berorganisasi secara ikhlas. Banyak hal yang dalam perjalanan ini, dalam proses berjuang ini, hal-hal yang bersifat keduniawian itu kita kembalikan faruddu ilallahi war rasuli. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga lepas, Pak. Jadi apapun tidak perlu, Pak. Tidak perlu pujian. Pak Taufik tidak usah perlu pujian. Tidak usah. Hidup itu kan berakhir sendiri. Saya dulu mulai muda, 37 tahun sudah jadi pejabat sampai umur 60 tahun dari pejabat. Ya selesai sudah, tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada kalau misalnya dulu hal-hal yang bersifat duniawi, mungkin itu manusiawi. Tapi itu dalam sejarah perjuangan dan perjalanan hidup manusia, mari kita berorganisasi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kami dari teman-teman sebetulnya ada 30 orang, Pak, tapi tidak semuanya bisa hadir, tidak bisa nguyubi penjenengan semuanya. Karena itulah saya hanya mengucapkan permohonan maaf yang terwakili sebagian dari teman-teman Majelis Tabligh karena banyak kesibukan. Saya kira itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.